Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faidatun an Abi Umama al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Umama al-Bahili, semoga Allah meridhai dari beliau, beliau berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini doa tentang keutamaan orang yang membaca Ya Arhamar Rahimin. Maka kabar gembira bagi kita kalau kita minimal hadir di Hadroh Basaudan, di situ ada doa dengan membaca Ya Arhamar Rahimin. Itu doa yang ada di Hadroh Basaudan diambilkan oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan dari Qasidah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Apa keutamaan ketika seseorang mengucapkan Ya Arhamar Rahimin? Ya Arhamar Rahimin, wahai zat yang amat sangat kasih sayang di antara zat yang kasih sayang. Sir atau rahasia dari doa tersebut ketika seorang hamba mengakui kelebihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah penuh kelebihan. Allah penuh kesempurnaan. Allah penuh kebaikan segala sesuatunya. Maka Allah menyenangi apabila seseorang memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan kelebihan, dengan kasih sayang, dengan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menyatakan, Inna lillahi ta'ala malakan muwakkalan bimay yaqulu Ya Arhamar Rahimin. Sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat. Yang malaikat itu dipercaya oleh Allah, ditugaskan oleh Allah khusus bimay yaqul, kepada seseorang yang mengucapkan Ya Arhamar Rahimin. Jadi ada malaikat khusus yang Allah itu memerintahkan malaikat itu untuk nulis bagi manusia yang mengucapkan kalimat Ya Arhamar Rahimin. Apa sabda Nabi? Faman qolaha salatan. Siapa orang yang mengucapkan kalimat Ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali. Ya, lihat itu di Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di Khulasatul Madad waktu malam itu ada bacaannya Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij alal muslimin 3 kali. Makanya untung. Makanya hadir Hadroh Basaudan. Intinya gini, kalau wirid, bacaan, aturan yang diatur oleh salaf kita yang terdahulu, kalau kita belum mengerti apa tulisannya itu, apa faedahnya, apa sanadnya, yakinlah bahwasannya di situ ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya satu, nafsu yang akan menarik kita, yang akan ngikat kita sehingga kita tidak mau untuk hadir ke majelis-majelis warisan para salaf kita. Eman, sayang. Coba perhatikan di sini. Siapa orang yang mengucapkan Ya Arhamar Rahimin 3 kali? Qala lahu al-malaku. Malaikat mengatakan kepada orang tersebut, Inna Arhamar Rahimin qad agbala alaik. Sesungguhnya
Zat yang paling kasih sayang. Di antara zat yang kasih sayang, qad aqbala alaik. Benar-benar telah menerima dirimu. Benar-benar telah ridho kepadamu. Kemudian apa? Fas'al. Maka mintalah kepada Allah. Makanya itu orang bingung, ini erupsi, ini gini. Tadi malam di foto, itu kelihatan masih merah. Doain lo bacaan. Jangan bingung gunung. Gunung itu yang gerakkan Allah. Yang mampu menenangkan gunung itu bukan profesor, Allah. Doa sekarang kita, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij alal muslimin. Berikan kelapangan kepada orang muslim. Jangan turun musibah. Jangan turun segala sesuatu yang tidak menyenangkan kepada orang muslim. Digabulkan sama Allah. Perlu anak ingatkan ini. Perlu. Hadroba Saudan yang kita laksanakan setiap Selasa sore. Sir, rahasia yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui guru-guru kita yang soleh. Semoga diberikan sadar oleh Allah. Fas'al, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah ngabulkan apa-apa yang engkau inginkan. Tambihun, peringatan. Qala Al-Ghazali rahimallahu taala. Imam Ghazali mengatakan, semoga Allah meridhoi beliau, fa'ingkila, maka jika dikatakan kepadamu, ada orang mengatakan kepadamu, fama fa'idatud doa. Faedahnya doa ini apa? Kita minta supaya jangan turun musibah, supaya diberikan kelapangan kepada orang muslim, supaya diberikan rahmatnya Allah. Apa faedahnya? Kenapa? Ma'a annal qadha'a la maradda lahu. Ketentuan Allah tidak ada yang bisa nolak. Ini kan masuk dalam akal kan? Masuk dalam akal. Makanya agama tidak bisa diakal-akalkan. Kalau secara akal, kita orang doa ini buat apa terus? Lawang ketentuan Allah pasti terjadi. Kalau sudah harus terjadi, kenapa kita doa? Kalau ada orang mengatakan seperti itu, kata Imam Ghazali, jawab, ketahui, fa'lam, ketahui, anna, sesungguhnya, min jumlatil qadha'i, sesungguhnya, dari macam-macamnya ketentuan Allah, dari macam-macamnya qadha'nya Allah, apa itu? Raddal bala'a biddu'ai. Ketentuan Allah sendiri itu, bala itu bisa tertolak dengan doa. Doa itu fungsinya bisa menolak bala. Gampangnya gini, semoga panjang umur, sehat, diberikan kesehatan oleh Allah, keselamatan. Pagi ditentukan akan kena musibah. Sudah ditentukan sama Allah. Oh, jam 8 kena musibah misalnya. Pagi bangun, sholat subuh. Baca Widul Latif, baca doa, baca Yasin, baca wirid. Kemudian doa itu karena kita berdoa, itu ketentuan Allah bisa dibatalkan oleh Allah karena doa yang kita baca. Udah bingung. Intinya begini Pak, kita orang ini ya, kalau sama salaf kita, orang-orang soleh yang terdahulu, jangan banyak komentar. Kasaran ini ya, kasaran ini. Misal ini. Salaf kita mengatakan, ini minuman. Ini minum. Jangan ente lihat dulu. Ini minumannya mengandung apa ya? Apakah tidak mengandung racun? Apakah faedah? Kedawan kon. JPN bukan minum bleng. Mari. Anda bikin contoh ya. Cuma tidak perlu dicoba. Tidak perlu dicoba. Kalau dicoba, akhirnya timbul ujub, bangga diri, tidak mandi. Sayyidina Khalid bin Walid itu pernah ketika itu sempat ditawan sama Raja Kafir. Raja Kafir ini tahu kalau Sayyidina Khalid bin Walid ini adalah pemimpin, orang yang hebat di Islam. Tujuannya mau jatuhkan. Dipanggil Sayyidina Khalid bin Walid,
di hadapan ribuan rakyatnya, kafir. Dikasih apa? Satu gelas berisi racun. Bahkan dalam kitab syarah Ratibul Haddad dikatakan kalau tidak salah racunnya itu dari kalajengking. Yang mana racun tadi itu, kalau jangankan minum ya, tertetes aja masuk sedikit bisa mati orang. Minum katanya. Dikatakan gini, Islam ini benar tak? Benar katanya. Tidak ada keraguan? Tidak ada keraguan. Mantap, mantap dhisik sama Islam. Kata Sayyidina Khalid bin Walid, benar. Tidak ada keraguan sedikit pun. Serius? Iya. Terus? Tidak serius. Ini gelas yang berisi racun ini, minum. Minum. Sayyidina Khalid bin Walid di hadapan mereka. Diambil, dipegang ya. Mau coba? Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ratib Haddad 3 kali, Widul Latif 3 kali bacaan tadi itu. Diminum. Racun. Tidak ngefek sedikit pun tidak ngefek. Cuma beliau keringetan tok. Itu orang yang ngelihat si raja tujuannya untuk menjatuhkan Islam, justru yang ngelihat banyak yang masuk Islam. Nah saya kan tidak kadang-kadang. Ratib Haddad jarang baca, Widul Latif jarang baca. Ada orang baik sama sampean ngomong, Pak, iki loh Pak, wocon Widul Latif. Ini loh bacaan Ratib Haddad. Bentar, ini hadisnya sahih apa enggak? Semprul. Enggak ngerti hadis yang ngomong. Ngerti ya? Anda berikan contoh lagi. Pernah suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cincinnya masuk ke satu sumur. Maka ketika itu Sayyidina Utsman kelihatan seperti itu. Cincin itu diberikan Nabi kepada Sayyidina Utsman. Saking takutnya membuat susah Nabi sampai Sayyidina Utsman mau nyemplung, mau masuk ke sana. Katanya Nabi, biarkan jangan. Tidak mikir, ini ya apa ya, di sumur nanti ada gasnya, ada ininya, bisa mati anak. Sayyidina Utsman bukan mikir itunya. Sayyidina Utsman mikirnya satu, ini cincin pemberian Nabi. Bagaimana kecewanya Nabi kalau setelah diberikan ternyata anak sia-siakan seperti itu, padahal tidak sengaja ini. Tidak ada masalah kok, sahabat. Sayyidina Khalid bin Walid ketika pertempuran Sayyidina Khalid bin Walid ini Pak, perangnya sudah 150 kali lebih. 150 kali lebih. Dan kalau mau perang, doanya bukan, kita orang kalau mau perang ya Pak, kita mau perang misalnya, doanya apa? Ya Allah selamatkan aku ya Allah, jangan sampai aku gugur ya Allah, istri anak janda ya Allah. Iya, anak-anak gimana ya Allah, omaku tas bangun nih ya Allah. Sayyidina Khalid bin Walid gitu. Setiap pertempuran doanya apa? Ya Allah, semoga aku terbunuh di medan pertempuran ini. Anak sudah bosan di dunia ini, kasarane ngono. Wis males. Semoga akan terbunuh. Tidak terbunuh, Pak. Sayyidina Khalid bin Walid meninggalnya di tempat tidur, sakit. Ketika dikepung sama orang kafir, sulit mau keluar, berhasil keluar dari sana, masuk lagi ke sana kok. Masuk lagi ke medan pertempuran tadi itu. Cuma apa? Ngambil peci. Cipik maneng, melbu maneng. Berhasil 2 kali. Tanya, loh intinya ya apa? Bosannya gitu ya, di kitab enggak ono iki. Cuma di bahasanya gitu. Loh intinya ya apa Sayyidina Khalid? Inti sudah dikepung, inti berhasil keluar, masuk lagi, cuma ngambil peci tok. Katanya Sayyidina Khalid bin Walid apa? Bukan masalah pecinya. Di peci ini, aku mendapatkan kemenangan ketika aku bukan peci ini. Bukan karena pecinya. Apa? Di peci ini, di selempitannya ini, ada rambutnya Rasulullah. Ketika aku dikepung, itu aku tidak sadar terjatuh itu kopiah. Aku keluar, aku kelihatan. Aku tidak ridho rambutnya Nabi sampai terinjak oleh orang kafir atau terinjak oleh kaki kudanya orang kafir. Ini Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Menang, Pak. Nah kita kan enggak. Sok pinter gitu loh kadang-kadang. Ya sampai enggak aku. Kadang-kadang sok pinter. Diberitahu, ini gini.
Ntar, hadisnya sahih apa enggak? Jangan-jangan ini hadis dhaif. Lele, me apal hadis itu ta'ana dhafatu minal iman keminter. Paham ini? Itu. Paham enggak? Baca, wirid salaf, baca. Apapun omongan orang biarkan, baca. Misal ya, misal. Semoga diberikan keselamatan oleh Allah. Ana sudah baca wirid, Bib. Tapi kok masih kena, enggak ngenak hati ya? Apa yang kena? Ana sudah baca wirid, Bib. Numpak sepeda motor jatuh. Terus, babras, Bib. Padahal sudah baca wirid. Ketahui, kalau ente tidak baca wirid, bukan babras. Ente punya kaki kepotong. Gara-gara baca wirid, ente babras tok. Faham itu. Sudah, jangan ragu, Pak. Sama salaf kita, sama guru-guru kita yang soleh. Jangan ini, sudah. Jangan pernah ragu. Sebelum kita ngerti mustalahul hadis, kedudukan hadis, ini bid'ah atau enggak, mereka sudah dalemi itu. Maaf. Sebelum kencing kita ini lurus, sik menggok, mereka sudah paham. Usung alim. Maaf ya agak kasar sedikit. Cuma luapan perasaan cinta kepada mereka. Semoga perasaan cinta yang disambut oleh mereka, disambut oleh Allah, disambut oleh baginda Rasul. Bukan tujuan anak untuk marah kepada antum lah. Ini luapan perasaan cinta. Semoga rasa ini semakin ditambah oleh Allah. Antum juga merasakan insya Allah semuanya. Tidak ragu, belas. Ini beb, zaman ini corona bian, ono corona beb mati, corona mati. Masker, anduk. Boleh. Tak popo, ya aku nggak maskeran tak popo, salaman dengan aku. Inti maskeran tak popo, rotip ojo lali, widul latif ojo lali, solawat ojo lali, sudah. Tidak ada Pak, tidak ada. Maaf ya, semua panjang umur. Kalaupun harus meninggal, mulia. Panjang umur, amin. Amin tuh, iya. Muliane iya, matine ojo. Sik sabar. Sik durung ya. Ojo amin namanya. Iya muliane iya. Paham ini? Dengarkan. Fadu'a'u. Maka doa sababun liradil bala. Doa yang kita sampaikan itu sebab merupakan cara untuk menolak bala musibah. Wa wujudir rahmati, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kama anna tirsa. Seperti apa? Tameng. Itu tuh tameng kan? Tameng itu. Sebagaimana tameng sababun lidaf istilah. Tameng yang kita gunakan ini untuk menolak jangan sampai terkena pedang. Jangan sampai terkena senjata. Wajib dilaksanakan. Ya wajib sih. Kalau urusan kerja ya kita kerja Pak. Kerja. Cuma bukan dari kerja itu kita mendapatkan rizki dari Allah. Salah sampean. Sampean mau kerja mau enggak. Mau kerja mau enggak. Kalau datang rizki ya jadi Pak. Gitu loh. Cuman kenapa kita harus kerja? Kita hidup di dunia, wajib untuk ikhtiar, wajib. Yang salah itu kalau dia mengatakan, aku tidak membuka toko di pasar, aku tidak bisa makan. Itu salah. Itu mempertuhankan toko di pasar. Doa yang kita sampaikan ini diantaranya untuk menolak bala musibah dari Allah. Kita gunakan tameng kalau mau perang bukan karena kita penakut, bukan, usaha untuk jangan apa? Jangan sampai kita terkena pedang. Kalaupun harus terkena pedang, kalaupun harus meninggal di medan pertempuran, niat baik, syahid. Mati syahid. Bekerja pun sama seperti itu. Ya, panjang umur insya Allah ya. Wal ma'u, air, sababun di khurujin nabat. Air, hujan. Sebab apa? Munculnya tumbuhan. Loh kadang air buat bingung loh Pak. Air buat bingung. Kalau kebanjiran. Kan gitu.
Di antara manfaat air untuk menumbuhkan tumbuhan. Aslinya bukan tumbuhan itu butuh air. Karena bukan. Air itu sebagai usaha untuk menumbuhkan. Tapi kalau sudah ditentukan oleh Allah, tumbuh, ya tumbuh meskipun air. Tidak tumbuh, hancur, ya hancur. Meskipun besok akan panen, malam tikus ngamuk. Satu sawah dihabiskan, ya entek. Di sini apa? Jangan pernah mengandalkan sebab. Jangan pernah mengandalkan sebab. Gara-gara kerja begini kata. Sebabnya Allah Subhanahu wa taala. Wallah. Saya kerja, saya belajar, saya ini untuk apa? Usaha. Itu Pak. Nggih. Khurujin nabati minal ardi untuk wal ma'u sababun li khurujin nabati minal ardi, dan air itu sebab munculnya tumbuhan dari bumi. Wa kama sebagaimana apa? Annatirsa sesungguhnya apa? Tameng yadfau ilaihim, menolak apa? Menolak senjata, kita gunakan tameng. Fayatadafa'ani, maka akan menolak keduanya tadi itu. Fakadzalika ad-du'a, doa ya bodoh. Doa itu sama. Doa itu sebab kita untuk mendapatkan kemuliaan Allah. Kalau doanya belum dikabulkan di dunia. Orang doa tidak ada ruginya Pak. Tidak ada ruginya. Ya Beb aku kepingin Beb dua moro gobul. Dudu kontok masih aku ya bodoh. Sama. Cuma kita tidak bisa protes sama Allah. Orang doa tidak ada ruginya. Digabulkan di dunia, digabulkan cepat, digabulkan agak lambat, tidak ada ruginya. Kenapa? Semuanya ada nilainya di sisi Allah. Bahkan dalam riwayat, ada seseorang ketika nanti di hari kiamat mendapatkan ini, mendapatkan itu, mendapatkan ini. Ditanya, ini milik siapa? Milikmu katanya. Kamu yang minta di dunia. Aku tidak pernah minta seperti ini. Dikatakan apa? Itu balasan dari Allah karena doamu tidak digabulkan di dunia, diberikan yang terbaik di akhirat. Orang itu mengatakan apa? Andai ya Allah, semua doaku tidak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Tapi ojo ngono tuh nih. Ya kita kan kepingin dunia akhirat ya. Kang ngono, aku perlu di hatimu. Ya tapi ya kepingin, perlu aku perlu. Kan pasti ngomong ngono aku perlu pisan. Ya kepingin dunia akhirat, ya kepingin ya. Iya. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina. Kowe kok ngape ya? Dunia hasanah iku di antaranya mar'atus sholihah. Sing durung duwe bojo iku sik durung. Sapa yo? RT yo. Wis cukup teh situ teh. Waqat kila dikatakan ya. Subhana Allah, subhana maha suci, man la yukhayyibu man qasada. Pegang Pak, maha suci, zat yang tidak pernah menyanyiakan. Saya ulang lagi, tidak pernah menyanyiakan orang yang bertujuan kepadanya. Semenjak tujuannya kepada Allah, tidak akan sia-sia. Tujuan kepada Allah. Anak ke masjid untuk Allah. Anak ke pasar beb untuk Allah. Anak ke keluarga anak untuk Allah. Tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Jangan pernah ragu. Man qasadallaha shadiqan. Shadiqan syaratnya. Siapa orang yang bertujuan untuk Allah? Murni. Murni. Tidak ada tujuan lain. Murni untuk Allah. Murni Allah. Murni Allah. Apa? Wajadah. Dia akan mendapatkan Allah. Dia akan mendapatkan rahmatnya Allah. Dia akan mendapatkan kelembutannya Allah. Amin. Jangan ragu. Ke pasar, sepi pasarnya. Ente ke pasar untuk apa? Tujuan Allah, beb, biar minta-minta. Tidak akan sia-sia. Yang ente dapatkan sedikit itu akan mendapatkan keberkahan yang lebih. Jangan khawatir. Tujuan untuk Allah kok. Shadiqan lah ya. Jujur. Wajadah. Akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Qad syamilal khalqa fadla ni'mati. Telah meliputi kepada seluruh makhluk pemberian
nikmatnya Allah. Semuanya Pak. Semuanya. Makhluk, manusia. Yang kafir. Makan. Makan. Minum. Minum. Hidup. Hidup. Semuanya. Ahli maksiat. Menentang Allah. Kurang ajar kepada Allah. Dapat makan? Dapat. Dapat minum? Dapat. Dapat nafas? Dapat. Loh, iki sing kafir. Lah sing muslim. Lah sing cinta sama Nabi. Yang memperjuangkan syariatnya Nabi. Yo lebih. Lebih. Jangan takut. Jangan takut. Diberikan sama Allah. Kullun ila fadlihi. Kullu wahidin, semuanya menuju pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yamuddu yadahu, angkat tangan kita minta sama Allah, serius sama Allah, minta betul-betul. Ya Allah, ya Allah. Ada doanya Habib Muhammad ya. Bukan, apa? Di Khulasatul Madad kalau malam itu. Itu setelah baca apa? Sebelum baca Asmaul Husna, ngucapna ya Allahu ya Allah ya Allahu ya Allah ya Allahu ya Allah. Itu Habib Umar pernah nyampaikan kepada kita, kalau nyampaikan kalimat ya Allahu ya Allah, rasakan dengan seluruh hatimu. Rasakan bahwasanya Allah tengah merangkulmu dengan rahmatnya. Rasakan bahwasanya Allah akan mengabulkan segala permintaan kita. Doa, ngangkat tangan. Doa betul-betul minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kabul, Pak. Pak, maaf ya, maaf. Sesama makhluk aja, sesama makhluk. Kita, Pak, kadang-kadang mangkal sama orang. Kadang-kadang mangkal. Tapi dia datang sama kita, minta maaf. Maaf no ana maafkan. Ana punya kesalahan, ana ini. Tolong terima tanganku, aku minta maaf. Timbul, Pak, rasa rahmat kita kok. Sama makhluk. Terus bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita ngakui kesalahan kita, kita ngakui kekurangan kita ngakui banyak tergelincir kepada kemaksiatan. Apakah mungkin Allah menolak orang yang mengangkat tangannya? Dalam riwayat yang lain mengatakan hadis qudsi, Allah malu, Allah tidak menginginkan ketika seseorang mengangkat tangannya minta sama Allah, kemudian menurunkan tangannya khaibah, dalam keadaan sia-sia, safral aidi, dalam keadaan tangan yang tidak ada apapun. Allah malu. Allah malu seperti itu. Kita sama makhluk, ada orang minta sama kita, kadang-kadang kita malu tidak mau ngasih. Apalagi Allah yang yakin kepada Allah. Syaratnya satu tadi. Shadiqan lillah. Shadiqan billah. Jujur hanya untuk Allah. Jujur hanya untuk Allah. Jangan tendensi apapun. Jangan tendensi kedudukan, jangan tendensi pujian, jangan tendensi la shadiqan lillah. Jujur hanya untuk Allah. Gobul. Amin ya rabbal alamin, wallahu a'lam bissawab.